Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil dari Tiongkok. Hatchback kecil harganya under 300 juta. Ini adalah Neta V2. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan berkendara kita? Simak videonya hingga selesai. Namun bagi Anda yang belum subscribe channel Otokar, mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar kami semakin semangat membuat video review selanjutnya. Ya, Neta V2. Sebenarnya sebelum ada Neta V2, ada Neta V biasa. Ada beberapa perubahan yang nanti akan kami jelaskan apa bedanya. Secara keseluruhan memang masih sama seperti Neta V. Namun di sini yang sekarang ada grille seperti diamond. Ada logo Neta, untuk perlampuannya sudah LED dan sudah mendapatkan ADAS untuk Neta V2 ini. Sedangkan di bagian belakang Neta V2 ini boleh dibilang futuristik tapi tidak sebrutal daripada kompetitornya. Ya, masih aman ini, main aman Neta di sini ya. Terdapat roof spoiler. Yang roof spoilernya ini agak menyatu dengan daging, ada high stop mount lamp, terdapat defogger untuk Neta V2 ini dan ada wiper belakang. Nah, ini kacanya agak melandai seperti coupe ya. Dan terdapat sensor parkir 2 buah, kamera mundurnya ada ya di sini. Kacasan ada di sebelah kanan serta untuk spionnya menggantung di kantung pintu seperti ini. Untuk bagian samping ini juga polos, tidak ada yang aneh-aneh kecuali di bagian bawahnya ada aksen chrome. Akses masuknya sudah ada smart entry keyless. Neta V2 dibekali dengan velg berukuran 16 inci, nothing spesial sebenarnya untuk mobil harga di under 300 juta, apalagi mobil ini asal Tiongkok. Dengan dua warna atau two-tone colors polis seperti ini. Namun yang spesial, mobil ini dilengkapi dengan all disc di keempat rodanya. Tentunya untuk safety ABS EBD, hill start assist sudah ada, bahkan ADAS juga sudah dilengkapi kali ini di Neta V2 ini. Nah, karena mobil ini konsepnya hatchback ala SUV, jadi ditanamkan over fender seperti ini dan ada lampu sennya. Mobil ini dibekali dengan baterai berukuran 36,1 kWh yang dapat melaju hingga 401 km. Itu cukup panjang loh ya range-nya. Mengeluarkan tenaga maksimal 95 PS dan torsinya 150 Nm. Ya, tentunya cukup untuk kebutuhan harian. Interiornya Neta V2 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Neta V yang V1 ya. Jadi V2 itu pembaruan sebenarnya. Ada nanti di depan pembaruannya. Interiornya di sini dashboardnya masih menggunakan material plastik keras tentunya. Di bagian bawahnya ini ada aksen seolah-olah berwarna seperti telur asin muda ya. Dashboardnya berwarna hitam, atapnya berwarna beige atau krem. Nah, posisi duduknya layaknya sebuah hatchback. Sebenarnya mobil ini sih arahnya ke hatchback ya. Jadi bonet agak menekuk ke bawah gitu ya. Jadi nggak terlihatan. Tinggi saya 176 cm. Untuk pengaturannya maju mundur, recline sudah ada dan naik turun sudah ada, luar biasa nih. Nah, untuk setirnya oke, sebentar saya cek dulu. Yes, setirnya ini fix ya, tidak bisa naik turun maupun teleskopik, nggak bisa tilt dan teleskopik. Setirnya ini dibalut dengan material lembut, kami nggak ngerti ini kulit atau apa, berbintik-bintik seperti ini dan sudah dilapisi dengan jahitan asli. Ada untuk keadasan di sebelah kiri dan untuk head unit di sebelah kanan. Nah, untuk tuas transmisi adanya di kanan ya, pengganti lampu kalau di mobil Jepang. Di kiri untuk wiper. Nah, untuk pengaturan perlampuannya ada di mana? Kami tidak menemukan tombol di sini, sepertinya untuk perlampuan otomatis atau ada di head control. Nah, untuk instrumen clusternya sama seperti Neta V yang sebelum pembaruan ini, kecil di bagian dashboard ini. Ini kecil banget ya. Memang sudah komplit ya informasinya seperti pintu terbuka, posisi transmisi, kilometer. Di sini juga ada baterai kondisinya berapa. Dan berapa sampai baterai itu akan habis, 277 km lagi gitu ya trip. Tapi kecil aja gitu.
kadang jadi males ya lihat itu, kayak head up display gitu jatuhnya ya. Serta untuk yang utamanya tentunya ada di sini di head control atau head unit. Ini layarnya dia vertikal ya, seperti HP atau tablet yang berdiri, ini gede banget. Di sini sudah sangat lengkap, ada Apple CarPlay, ada media lokal, panggilan Bluetooth, pengaturan. Oke, kita cek bagian menu lainnya. Oke, di sini ada untuk kurva pemakaian energi ya, keelektrikan lah ya, di sini bisa diatur. Bluetooth, USB, FM radio, AM ya. Ini untuk sistem hiburan. Lalu ada untuk telepon. Dan ke menu utama lagi, ini untuk pengaturan mobilnya. Ya, pengaturan lampunya itu ada di head control di sini. Meskipun kami kurang suka sebenarnya, memang harus ada tombol ya untuk lampu itu, tapi nggak ada masalah. Mode mengemudinya ada normal, olahraga, satu pedal, jadi ada one pedal. Untuk pemulihan energi ada ringan, sedang atau kuat. Ini regeneratif engine brake lah ya, untuk pengecasan supaya lebih kencang. Kunci bagasi dari sini ya. Oke, coba kita kunci, buka bagasi. Yes, ini hanya kuncinya saja ya. Jadi dia tidak bisa electric power tailgate. Wiper belakang, pengaturannya kenapa ada di sini. Pembersih belakang ya, mungkin wiper belakang yang airnya itu. Daya kendaraan, oke. Ini mau dinonaktifkan. Ada auto di sini. Ini mungkin untuk auto hold ya. Dan ada pengaturan AC yang tentunya tidak dual zone ya AC-nya. Tapi udah bagus nih. Ada lagi di sini untuk AC ke ASEAN, ini arah semburannya, dan ada heaters sepertinya untuk bagian depan. Dan ini ada untuk arah semburan AC mau kemana ya. Di bawahnya terdapat ruang penyimpanan HP. Coba sebentar saya ini dulu ya. Dia tidak ada wireless chargernya sepertinya ya, kosong, nggak ada logonya. Ada untuk lampu hazard. Di sini ada USB dan power outlet. Ruang penyimpanan kecil di bawah situ. Ruang penyimpanan untuk HP lagi. Ya, ini masih plastik keras. Ini ada seperti armrest tapi tidak bisa maju mundur, fix. Joknya ini berwarna biru campur dengan putih, jadi lebih terang. Memang mobil anak muda banget ini ya. Nah, untuk spion sudah manual dimming. Ada manual dimmingnya dan ada untuk sensor keadasan. Lalu lampu kabin juga sudah LED di sini, dan vanity mirrornya, apakah ada kacanya? Ya, nggak ada ya. Di driver nggak ada, di passenger juga nggak ada, jadi hanya kaca only. Untuk pengaturan di sebelah kanan ada untuk pengaturan spion, yang spionnya ini bisa di folding dari sini. Iya, ini mau kiri kanan, tidak bisa ya, spionnya ini tidak bisa auto folding sepertinya karena nggak ada tombol autonya atau apapun itu. Ya, untuk jendela juga yang auto hanya bagian driver saja, tapi nggak auto juga nih. Apakah memang mobil lagi pameran? Ya, nggak auto ini. Masa sih nggak auto, teman-teman? Iya, kacanya tidak auto. Mungkin ada pengaturan yang kami lupakan di situ ya. Oke, kita ke bagian belakang yuk. Ya, kalau Anda sedang nebeng di mobil teman Anda yang punya Neta V2, ya seperti ini posisi duduknya. Saya tingginya 176 cm. Untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 4-5 jari. Kaki Anda bisa masuk sebenarnya ke kolong, tapi kalau sepatu Anda besar tidak bisa ya. Untuk headroom masih ada sisa ruang sekitar 4-5 jari, tipis banget sebenarnya. Dan untuk jok ini fix ya, di row kedua ini tidak bisa maju mundur. Recline-nya juga ada tuasnya, tapi tidak bisa diatur ke recline-nya. Jadi dia hanya untuk menutup supaya bagasi lebih besar aja. Seat back pocket Anda mendapatkan di sini. Untuk door trim bagian belakang sama dengan bagian depan ya, materialnya keras. Terdapat material lembut di bagian sentuhan tangan Anda, dan tidak ada apa-apa lagi kecuali Anda dapat pengecasan untuk USB tipe A. Nah, untuk membuka bagasinya tentunya tidak electric power tailgate, tapi untuk tombolnya sudah elektrik. Ya, bagasinya memang tidak terlalu luas kalau kita bandingkan dengan seekor SUV, tapi untuk ukuran hatchback ini tergolong oke. Ya, masih oke untuk membawa barang bawaan ke sekolah Anda, ke pasar boleh lah ya.
Dan masih terdapat ruangan lagi di sini untuk menyimpan kunci-kunci atau toolkit lainnya. Demikian video review kami tentang Neta V2. Bagaimana menurut Anda mobil dari Tiongkok ini? Worth it apa enggak? Karena harganya kan ini lumayan oke ya. Under 300 jutaan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dudung Aji. Sampai jumpa di video review selanjutnya.